Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng DWNS. Wow, kisah-kisah dari Bu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Santet berbalas di tanah Garut. Malam itu, Bu Sarni sedang tertidur lelap di kamar ditemani Pak Restu suaminya. Tiba-tiba, perempuan itu sayup-sayup mendengar suara meminta tolong dari jendela kamarnya. "Teh, tolong saya teh, bantu saya teh." Suara membelas seorang laki-laki terdengar begitu memilukan dari balik jendela kamar. Bu Sarni refleks terbangun. Ia celingukkan ke kiri dan ke kanan mencoba mencari sumber suara. Itu siapa ya? Manggil-manggil jam segini. Tapi kok itu kayaknya suaranya Sofyan. Tapi Sofyan kan sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Gumam Bu Sarni, keningnya berkerut menandakan keheranan. Ya, Sofyan adalah adik satu-satunya dari Bu Sarni. Sofyan baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu kabarnya, akibat terjatuh dari atas tangga rumahnya. Bu Sarni sendiri belum sempat datang melayat sang adik karena ia tinggal di luar kota Garut, tepatnya di kota Padang, Sumatera Barat. Ya, Bu Sarni merantau dari Garut ke kota Bengkuang itu 5 tahun yang lalu karena ikut suaminya yang kebetulan bertugas di sana. Baru besok rencananya Bu Sarni akan pulang ke Garut sendirian tanpa ditemani Pak Restu yang belum bisa meninggalkan pekerjaannya. Bu Sarni juga ingin sekalian menghibur Ningrum, istri dari Sofyan, sehingga berencana untuk tinggal lebih lama di kota kelahirannya tersebut. "Teh, tolong saya teh." Kembali suara mirip Sofyan tersebut terdengar di telinga Bu Sarni. Namun kali ini suaranya terasa begitu dekat karena suara mirip Sofyan tersebut seperti berasal dari dalam kamar Bu Sarni. Bulu kuduk Bu Sarni spontan meremang. Ia mengusap-usap tengkuknya untuk mengurangi perasaan takut yang mulai datang menyambut. Semilir angin dingin menerpa tubuhnya, menghadirkan suasana yang tidak biasa. Teh Sarni." Suara mirip Sofyan itu kembali bergema, dan Bu Sarni kini sudah tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya, sebab saat melirik ke arah datangnya suara, rupanya dugaannya benar kalau sang pemilik suara memang sedang berada di dalam kamarnya. Tepat di depan pintu kamar Bu Sarni dan Pak Restu berdiri sesosok laki-laki yang wajahnya mirip dengan Sofyan. Namun kondisi sosok tersebut sungguh mengenaskan. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh banyak luka baret yang masih mengucurkan darah, mirip dengan luka cambukan karena bentuk lukanya sedikit memanjang. Kemeja putih dan celana kulot berwarna krem yang dipakai sosok mirip Sofyan itu terlihat robek di beberapa bagian. Wajah sosok tersebut terlihat sangat pucat dengan kedua kakinya yang tidak menapak ke lantai. Tentu saja hal ini membuat Bu Sarni semakin ketakutan. Perempuan itu langsung mengucap istighfar ketika sosok mirip mendiang sang adik tiba-tiba saja melayang dengan pelan menuju ranjang di mana Bu Sarni dan Pak Restu berbaring. Refleks Bu Sarni pun beringsut mundur ke tengah ranjang. Bu Sarni segera membangunkan suaminya sambil menahan tangis. Ya, dia sangat takut, apalagi ketika mencium aroma anyir khas darah yang terpancar dari sosok tersebut. Mulai membuatnya terasa ingin muntah, hingga satu tangan pun dipakai Bu Sarni untuk menutupi hidungnya. "Bangun Pak, bangun," suruh Bu Sarni sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya yang masih terlelap.
Suara dengkuran laki-laki yang sudah menjalani biduk rumah tangga dengannya selama puluhan tahun itu terdengar bergema memenuhi ruangan kamar. Namun, usaha Bu Sarni sia-sia belaka. Jangankan bangun, suara dengkuran Parestu malah semakin keras terdengar, pertanda laki-laki berusia sekitar 49 tahunan itu tidur sangat nyenyak. Tak terang, Bu Sarni terus menggoyang-goyangkan tubuh Parestu sambil terus memanggil-manggil namanya. Bu Sarni berharap sang suami akan bangun dan membantunya keluar dari rasa takut yang kian kuat menekan dirinya. Kali ini dia memanggil dengan nada suara yang lebih tinggi dari sebelumnya. "Pak, bangun atuh Pak. Ibu takut. Itu ada setan yang wajahnya mirip sama Sopian di kamar kita, Pak. Bangun, Pak, bangun." Malah ngorok terus, kata Bu Sarni geram sambil menangis ketakutan. Suaranya juga terdengar bergetar. "Teh, tolong bantu saya, Teh. Saya mohon." Suara sosok mirip mendiang Sofyan kali ini terdengar lebih dekat dan begitu memelas. Sepertinya sosoknya seakan-akan begitu dekat, berada persis di belakang tubuh Bu Sarni. Bu Sarni refleks memalingkan wajahnya ke arah belakang. Suara teriakan histeris penuh ketakutan langsung keluar dari bibir perempuan itu. Saat ini wajahnya berhadapan-hadapan langsung dengan wajah sosok itu. Lalu Bu Sarni pun jatuh pingsan, sementara sosok mirip mendiang Sofyan serta merta menghilang, berubah menjadi kabut tipis, namun menyisakan bau anyir khas darah yang begitu menusuk indera penciuman di kamar tersebut. Singkat cerita, Bu Sarni pun akhirnya berangkat ke kota Garut dengan pesawat terbang. Sesampainya di kota kelahirannya, apa yang dibayangkan oleh Bu Sarni sungguh jauh dari perkiraan pada awalnya. Bu Sarni menyangka jika Ningrum akan bersedih dengan kematian Sofyan, tapi Ningrum malah tidak menunjukkan rasa sedih sedikit pun. Bahkan ketika baru saja sampai di depan rumah Ningrum dan mendiang Sofyan, Bu Sarni kaget kalau melihat rumah reot mereka kini berganti menjadi rumah mewah 2 tingkat. Setahu Bu Sarni selama ini, kehidupan mendiang Sofyan dan Ningrum jauh dari kata mapan karena Sofyan hanya bekerja sebagai penjual kerupuk keliling. Bahkan Sofyan setiap kali ditelepon Bu Sarni selalu mengeluh kalau penghasilannya sebagai penjual kerupuk keliling tak pernah bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Sampai pasangan suami istri itu hanya bisa makan dengan lauk garam atau kerupuk yang tidak laku dijual. Sebagai seorang kakak, Bu Sarni pun rutin membantu sang adik dengan mengirimkan uang setiap bulannya meski tanpa diminta. Bahkan saat itu, Bu Sarni sempat menghubungi sang adik lewat video call. Terlihat latar rumahnya yang mulai reot, yang sudah tidak layak huni. Makanya sekarang Bu Sarni tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rumah Ningrum dan mendiang Sofyan terlihat sangat mencolok di antara rumah-rumah warga yang ada di sana. Bahkan 2 mobil mewah terparkir di depan rumahnya. "Itu mobil punya siapa, Ningrum?" tanya Bu Sarni yang menyangka kalau kedua mobil mewah yang terparkir tersebut adalah milik tetangga Ningrum yang ikut parkir di sana. Akan tetapi jawaban Ningrum kembali membuat Bu Sarni tercengang. "Ya mobil saya tuh Teh, masa ya mobil orang?" sahut Ningrum dengan nada sombong. "Masa sih?" kata Bu Sarni yang masih tidak percaya. Ningrum mendelik ke arah sang kakak ipar yang tas dan koper bawaannya masih terletak di teras rumah Ningrum. "Maksud Teh Sarni apa? Apa Teteh pikir cuma Teteh sama Arestu aja yang bisa punya rumah mewah dan beli mobil mewah?" Kali ini kata-kata Ningrum begitu tajam menusuk hingga ke dalam relung terdalam Bu Sarni. Tentu saja ucapan Ningrum yang penuh kesombongan itu kembali mengagetkan Bu Sarni. "Bukan begitu Ningrum, Teteh cuma..." Tiba-tiba di sini Bu Sarni menggantung ucapannya. "Cuma apa?" "Cuma nggak terima kalau sekarang saya lebih kaya dibanding Teteh gitu." Kembali ucapan syarat kesombongan itu terlontar dari bibir tipis Ningrum. Kali ini Bu Sarni tidak tinggal diam. Lalu ia menegur sang adik ipar. Ningrum, jangan ngomong begitu ya. Bagaimanapun juga saya ini kakak ipar kamu. Yang sopan dong kalau ngomong," tegurnya. "Mantan kakak ipar lebih tepatnya," sahut Ningrum seraya tersenyum mengejek. Kemudian ia meninggalkan begitu saja Bu Sarni yang masih berdiri di depan teras tanpa mempersilakannya masuk.
Saat itu, Bu Sarnik juga baru menyadari kalau penampilan Ningrum sekarang sudah berubah 180 derajat. Dulu, Ningrum yang ia kenal berpakaian sangat sederhana, bicaranya santun dan tidak congkak, berbanding terbalik dengan Ningrum yang ditemuinya hari ini. Saat itulah, Bu Sarni baru menyadari kalau kekayaan bisa mengubah karakter dan nada bicara seseorang. Lalu, Bu Sarni memutuskan untuk mencari rumah kontrakan kosong di kampungnya untuk dia tempati selama beberapa hari. Lalu, Bu Sarni pun mengunjungi makam mendiang Sofyan. Bu Sarni kembali dikagetkan dengan kondisi makam sang adik yang baru beberapa waktu meninggal, tapi sepertinya tidak terurus. Dia pun lalu meminta bantuan Dedi tetangganya untuk membersihkan makam mendiang Sofyan. Bu Sarni sendiri mencoba menggali informasi tentang kematian sang adik kepada para tetangganya. Sementara itu, Dedi langsung pergi menuju pemakaman umum tempat almarhum Sofyan dimakamkan. Kesan pertama yang ditangkap Dedi saat kesana adalah kaget kalau melihat kondisi makam yang sama sekali tak terurus. Rumput liar tumbuh di mana-mana sampai menutupi hampir seluruh makam. Belum lagi sampah dedaunan dari pohon beringin yang berada di atasnya juga menumpuk. Patok nisannya yang hanya terbuat dari kayu tampaknya mulai bolong-bolong di grogoti rayap. Belum lagi tanah makamnya yang terlihat retak-retak dan permukaan tanahnya juga mulai sedikit amblas ke dalam, makin menambah kesan kalau makam itu memang tak terurus. Padahal Sofyan belum lama meninggal, tapi rumput ilalang yang menghalangi jalan menuju ke sana sudah tinggi dan sempat menyulitkan Dedi untuk masuk. Bahkan kulit Dedi sempat terluka terkena gesekan rumput ilalang yang tak sengaja ia lewati. Dedi sempat meringis, merasakan perih di kulitnya yang terkena gesekan. Heran, makam Kang Sofyan sudah seperti makam yang sudah bertahun-tahun tidak terurus. Apa Ningrum gak pernah nyekar ke sini? Padahal jarak makam sama ke rumah Ningrum sama sekali gak jauh. Jalan kaki 15 menit juga nyampe, bisik Dedi dalam hatinya. Tapi Dedi tak mau membuang-buang waktu dengar memikirkan kondisi makam Sofyan yang sungguh memprihatinkan. Dengan sigap, Dedi memangkas dan mencabuti rumput-rumput ilalang liar, lalu mulai membersihkan makamnya dari semua sampah dedaunan. Patok kayu sebagai pertanda nisan yang sempat miring posisinya juga sempat Dedi betulkan kembali posisinya agar kembali tegak. Belum mulai memejari tubuhnya, wajah Dedi juga mulai dibasahi keringat yang disekanya dengan punggung tangan. Terakhir Dedi mencuci tangan yang kotor yang dipenuhi tanah dengan air bersih yang dibawanya memakai botol bekas mineral. Setelah itu Dedi pun mengeluarkan buku Yasin kecil yang ia bawa dari rumah dan dia simpan di saku celana bahan yang dikenakannya. Dengan khusyuk Dedi mulai membacakannya seraya berjongkok di samping makam mendiang Sofyan. Namun baru saja Dedi membacakan Yasin sebanyak 3 ayat, tiba-tiba saja bunga kantil berjatuhan dari atas. Pada awalnya hanya 1-2 kuntum saja, namun lama-kelamaan malah semakin banyak jumlahnya hingga memenuhi makam Sofyan. Bahkan beberapa kuntum bunga kantil tersebut ada yang mengenai kepala dan punggung Dedi. Dedi spontan menghentikan bacaan Yasinnya karena kaget dari mana asalnya kemunculan bunga kantil tersebut. Dia pun melihat ke atas, hanya ada pohon beringin berukuran raksasa yang menaungi makam Sofyan dan beberapa makam yang berada di bawahnya. Penasaran, Dedi pun celingkukan ke kiri dan ke kanan makam Sofyan. Sama sekali tak ada satupun pohon kantil yang tumbuh di sekitarnya. Bahkan bisa dikatakan pemakaman umum di sana lebih didominasi dengan pohon beringin, pohon nangka, pohon kelor, dan pohon waru. Hampir tak ada ditemukan pohon kantil. Aneh banget, ucap Dedi pada dirinya sendiri. Untuk beberapa saat Dedi hanya diam mematung, memikirkan kejadian aneh yang barusan dialaminya. Tak lama kemudian tiba-tiba saja semilir angin berembus melewati tubuhnya. Angin yang menebar harumnya wangi khas bunga kantil. Bulu kuduk Dedi sontak merembang. Wah, masih ada yang gak beres ini. Pulang aja kata Dedi seraya bergidik ngeri. Dengan tergesa Dedi pun membereskan alat-alat untuk membersihkan makam yang tadi ia bawa dalam sebuah kantong kumal berwarna hitam, sedangkan cangkul dia panggul di atas bahu.
Malam itu, Bu Sarni sedang menyiapkan persiapan untuk acara tahlilan sang adik yang akan ia selenggarakan di masjid. Bu Sarni diberitahu oleh tetangga Ningrum dan mendiang Sofyan kalau Ningrum tidak mengadakan tahlilan 1 sampai 7 hari untuk mendiang suaminya itu. Bahkan satu warga hendak bergotong royong menyediakan makanan dan minuman untuk tahlilan secara sukarela. Ningrum menolak dengan tegas niat baik warga itu. Udah biarin aja Kang Sofyan meninggal dengan tenang. Gak perlu kalian buang-buang waktu, uang dan tenaga hanya untuk mengadakan yasinan buat Kang Sofyan, kata Ningrum dengan ekspresi dingin menghujam. Anehnya, satu hari setelah kematian Sofyan yang masih menjadi misteri penyebabnya, warga dikagetkan dengan Ningrum yang tiba-tiba sudah membawa banyak orang untuk membereskan rumahnya. Sampai di situ, Ningrum juga membeli 2 unit mobil mewah, sesuatu yang mustahil bisa dibeli Ningrum bila melihat kondisi kehidupannya yang melarat selama ini. Namun warga tidak mau berkomentar banyak, apalagi bertanya langsung kepada Ningrum. Warga enggan sebab melihat sikap Ningrum yang berubah drastis menjadi arogan dan seperti tidak mau lagi mengenal warga sekitar setelah menjadi orang kaya. Ningrum hanya menaruh hormat kepada seorang perempuan parubaya yang bernama Manilam yang dikenal warga sebagai salah satu dukun perempuan yang cukup ditakuti di wilayah Garut Utara. Kami menjadi curiga. Jangan-jangan Kang Sofyan meninggal akibat ditumbalin sama istrinya sendiri, kata Bu Dede, seorang warga yang cukup dekat dengan Bu Sarni karena merupakan teman masa kecilnya dulu. Apa? Beneran? Tanya Bu Sarni tidak percaya dengan apa yang barusan didengar. Iya, bukan hanya saya, tapi warga lain juga menduga begitu. Soalnya kan si Ningrum menjadi mendadak kaya setelah meninggalnya Sofyan. Ya jelas gak masuk akal, kata Bu Dede setengah berbisik. Bu Sarni tercenung. Dia kembali menjadi ingat dengan mimpi buruknya tentang sang adik. Tak mau berprasangka buruk, Bu Sarni mencoba menggali informasi dari para pemandi jenazah yang dulu ikut mengurusi jenazah sang adik. Kembali, sebuah jawaban yang tidak terduga terdengar oleh perempuan itu. Maaf ya Bu Sarni, sepertinya Sofyan meninggalnya tidak wajar. Sebab saya menemukan ada banyak luka-luka seperti cambukan di sekujur tubuhnya, kata Pak Soni bersaksi. Beliau adalah seorang yang mengurus dan memandikan jenazah mendiang Sofyan. Bu Sarni tercekat kalau mendengar pengakuan dari Pak Soni dan langsung mengingatkannya akan kejadian ganjil yang pernah dialaminya tempo hari saat sosok yang mirip mendiang Sofyan mendatangi ke rumahnya di Kota Padang dengan kondisi sekujur tubuh penuh luka seperti bekas cambukan. Apa jangan-jangan apa yang dibilang sama warga itu benar, kalau Sofyan dijadikan tumbal? Ya Allah, kalau itu benar tega sekali si Ningrum, kata Bu Sarni dengan geram. Tak lama kemudian, sebutir air mata tiba-tiba saja jatuh di pipinya. Sementara itu, di dalam rumah mewah Ningrum, tampak ia sedang berada di sebuah ruangan khusus bersama Mak Nilam, dukun kepercayaan Ningrum, untuk mengadakan ritual. Terlihat Mak Nilam sedang duduk dengan posisi bersemedi, kedua matanya terpejam namun mulutnya perlahan mengunyah setiap kuntum bunga kantil yang ada di sebuah nampan di hadapannya. Namun sebuah kejadian tidak biasa tiba-tiba terjadi. Terdengar dentuman keras di atas atap rumah mewah Ningrum. Suaranya seperti suara ledakan yang menimbulkan percikan api yang menembus kegelapan malam. Disusul suara teriakan kesakitan dari arah kamar Cenunung, salah seorang pembantu baru Ningrum yang bekerja di rumahnya sejak mendiang Sofyan meninggal dan Ningrum menjadi orang kaya. Ada apa, Mak? Tanya Ningrum cemas karena dia juga ikut mendengar suara dentuman keras barusan yang cukup mengagetkan. Kamu tenang aja Ningrum, biar emak yang urus semuanya, saut Mak Nilam dengan wajah tenang. Mak Nilam segera mengambil cermin berukuran sedang yang di sekelilingnya berhiasan ornamen berbentuk bunga kantil yang terbuat dari emas. Wajah cantiknya berubah penuh amarah ketika dalam cermin tersebut Mak Nilam melihat Cenunung yang berguling-guling seperti kesakitan di atas ranjang seraya memegangi perut dengan kedua tangannya. Tak lama kemudian, kepala wanita itu tiba-tiba saja pecah. Darah sontak memancar dari kepalanya yang pecah
seperti aliran air mancur hingga membuat spray yang membungkus ranjang wanita itu berubah menjadi merah. Kejadian mengerikan tidak sampai di situ saja. Tak lama kemudian, mendadak tubuh Cenunung tiba-tiba terbelah menjadi tiga seperti ada benda tajam tak terlihat sengaja memotongnya menjadi tiga bagian. Lalu, ketiga potongan tubuh wanita malang itu pun tercampak begitu saja di atas kasur. Darah pun serta-merta menyembur dari setiap potongan tubuh Cenunung. Tentu saja, pemandangan yang sangat mengerikan ini membuat Mak Nilam begitu murka. Kedua tangannya mengepal, menggambarkan kemarahan yang kini menguasai dirinya. Kurang ajar, siapa orang yang sudah berani mengirimkan santet mematikan ke rumah ini? Teriak perempuan parubaya itu. Kedua tangannya tampak terkepal, seperti mencoba menahan laju kemarahan yang hendak membuncah dari dalam dirinya. Siapapun kau yang sudah lancang berani menyerang ke rumah ini, aku pastikan malam ini juga kau hanya akan tinggal lama, kata Mak Nilam dengan nada suara yang mulai pelan tapi mengandung ancaman. Kemudian Mak Nilam mengambil dua kuntum bunga kantil segar di atas nampan yang terbuat dari rotan sambil terus mengunyah. Mulutnya juga membacakan mantra dengan mata yang masih nyalang dua kuntum bunga kantil tersebut. Mak Nilam kunyah dengan tergesa, lalu ia memutarkan ke telapak tangan kanannya. Terlihat sisa kunyahan bunga kantil itu kini sudah bercampur dengan darah segar yang bertanda jika perempuan itu sempat terkena luka dalam. Sekarang giliranku untuk menyerang, ucapnya dengan sebuah senyuman bernada sinis terlukis di pelepah bibirnya. Mak Nilam mengambil posisi bersila seperti sedang bermeditasi, lalu kembali komat kamit membacakan mantra. Tapi kali ini dengan memejamkan kedua matanya. Tiba-tiba saja seperti sebuah film yang diputar adegan per adegan, muncullah sebuah benda berwarna putih transparan yang berputar-putar di depan matanya, membentuk sebuah bayangan layaknya layar. Di sana Mak Nilam bisa melihat dengan jelas di sebuah ruangan yang berlatar serba hitam tampak seorang laki-laki setengah baya berpakaian hitam sedang membakar kemenyan. Di depannya ada seorang perempuan yang memperhatikan serius setiap ritual yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Beberapa jam sebelumnya, di tempat lain, di sebuah ruangan serba hitam, terlihat seorang laki-laki berusia senja sedang duduk dengan posisi bersila. Di hadapannya tampak ada kemenyan yang sudah dibakar menebarkan aroma khas yang membuat bulu kuduk menerbang. Mulut laki-laki itu tidak henti-hentinya berkomat kamit membacakan mantra. Kedua matanya terpejam, seakan meresapi setiap mantra yang meluncur dari bibir hitamnya. Tubuh laki-laki berpakaian serba hitam bernama Kicayo itu juga terlihat bergetar. Tak lama kemudian, kedua kelopak matanya terbuka perlahan, lalu tangan kirinya yang kurus dan mulai dihiasi keriput dengan gesit segera meraih seekor ayam cemani hidup yang berada di samping kiri tubuhnya. Ayam cemani itu dalam kondisi terikat, kedua kakinya dengan tali rapiat. Tatapan Kicayo nanar ke arah ayam cemani yang kini berada dalam genggaman tangan kirinya. Terlihat ayam cemani tersebut mencoba memberontak, ingin melepaskan diri dari ikatan yang memasung gerakannya, namun semua itu tidak berlangsung lama dan tiba-tiba saja ayam cemaninya tiba-tiba dijatuhkan dari atas dalam sekali hentakan keras seiring gerakan tangan Kicayo yang bergerak seperti membanting sesuatu dari kejauhan. Kemudian bisa dibayangkan ayam itu mati dengan kondisi kepala pecah dengan darah muncrat ke segala arah. Lalu Kicayo kembali berkomat kamit membacakan mantra yang kali ini ritmenya lebih cepat namun dalam bahasa Sunda kuno yang tidak dimengerti oleh orang lain termasuk oleh Bu Sarni sang klien. Setelah itu, Kicayo meniup tangan kanannya sebanyak 3 kali, lalu mengepalkannya. Kini tangan kanannya itu dipukulkan ke lantai sebanyak 3 kali. Hal yang di luar nalar pun terjadi. Ayam cemani yang tadi mati dengan kondisi kepala pecah sekarang tubuhnya bercerai-berai menjadi 3 bagian. Bu Sarni menyaksikan pemandangan sadis tersebut sempat bergidik ngeri hingga menutup wajahnya dengan tangan karena tak kuat melihatnya. Sampai akhirnya suara Kicayo mengagetkannya. Targetmu akan mati malam ini juga. Jadi kau tidak perlu khawatir lagi. Dan dendammu sudah terbalaskan. Tandas Kicayo dengan jumawa.
Terima kasih banyak Ki, sahut Bu Sarni dengan wajah sumringah. Wajah perempuan itu sedikit terlihat lega, seperti ada batu besar yang menghimpit punggungnya kini terlepas begitu saja. Tak lama kemudian, perempuan berusia sekitar 35 tahunan itu menyerahkan sebuah amplop coklat berisi uang sebesar 4 juta rupiah sebagai imbalan atas jasa yang sudah diberikan oleh Ki Cahyo sang dukun. Ya, Bu Sarni sengaja mendatangi dukun sakti bernama Ki Cahyo. Atas usulan dari Bu Dede, Bu Sarni ingin membuktikan kecurigaan warga kalau Ningrum sudah menumbalkan sang adik demi kekayaan, kecantikan, dan pengasihan yang kini didapatkan Ningrum. Hal itu diperkuat oleh mimpi buruk yang selama ini dialami Bu Sarni selama beberapa hari ini. Setiap malam, Bu Sarni selalu bermimpi bertemu Sofyan, namun dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya kurus dan sekujur tubuhnya ditutupi oleh roncen bunga kantil yang sudah mulai mengering. Bahkan derangan kesakitan juga terdengar keluar dari bibir laki-laki berusia 30 tahun itu. "Teh, tolongin saya Teh, saya tersiksa," rintih Sofyan. Pada awalnya, Bu Sarni tidak terlalu menanggapi mimpi tersebut. Dia hanya menganggap kalau itu hanyalah bunga tidur atau akibat rasa sakit yang masih belum pulih akibat kehilangan sang adik untuk selama-lamanya. Namun, semua anggapan Bu Sarni tersebut mulai dia ragukan sendiri akibat mimpi yang sama selalu berulang, bahkan sampai setelah seminggu lebih meninggal dunianya Sofyan. Bu Sarni pun mencoba menanyakan hal ini kepada seorang dukun yang bernama Ki Cahyo. Terawangan dari Ki Cahyo pun sungguh mengejutkan Bu Sarni. "Arwah adikmu tidak tenang dan selalu mendatangimu lewat mimpi minta pertolongan. Itu karena dia meninggal secara tidak wajar," kata Ki Cahyo dengan mimik wajah serius. Tentu saja Bu Sarni tidak pernah berharap untuk mendapatkan jawaban itu. Di luar dugaannya selama ini sontak terperangah. Kakak kandung mendiang Sofyan tersebut hanya diam tercenung. Ki Cahyo melanjutkan ucapannya. "Adikmu dijadikan tumbal pesugihan. Pelakunya adalah istrinya sendiri," ucap Ki Cahyo seraya menatap lurus ke arah Bu Sarni yang masih berusaha mencerna setiap ucapan yang dilontarkan oleh sang dukun. Tapi pertanyaan Ki Cahyo yang terakhir seperti petir di siang bolong di telinga Sarni. "Apa jadi maksudnya pelakunya adalah Ningrum, adik ipar saya sendiri?" tanya Bu Sarni seakan ingin kembali mendapat jawaban yang memuaskan dirinya. "Saya tidak tahu namanya, tapi dari bayangan air dalam gerabah ini jelas terlihat pelakunya adalah seorang wanita cantik yang usianya masih muda dan ada lesung pipit di kedua pipinya," tandas Ki Cahyo. Untuk meyakinkan Bu Sarni, Ki Cahyo memberi syarat agar perempuan itu turut melihat langsung bayangan wajah pelaku santet atas adik kandungnya itu. Penasaran bercampur takut, Bu Sarni pun manut. Wajahnya langsung merah padam sebab itu jelas bayangan wajah Ningrum, istri mendiang Sofyan. "Istri mendiang adikmu sengaja membayar seorang dukun perempuan untuk memuluskan niatnya. Adikmu tewas dicambuk oleh sosok Raja Genderuwo, salah satu jin perewangan dukun perempuan itu. Sukmanya disekap di sebuah tempat yang aku sendiri belum tahu," kata Ki Cahyo. Tangis Bu Sarni pun pecah. Dia tidak menyangka kalau sang adik akan tewas di tangan istrinya sendiri, istri yang sangat dia cintai dan selalu ia bangga-banggakan kecantikannya kepada semua orang, termasuk kepada Bu Sarni. Ki Cahyo membiarkan sang klien meluapkan semua emosinya. Setelah beberapa saat tangis perempuan itu mereda, saat itulah Ki Cahyo memecah keheningan yang sempat memagari mereka berdua. "Apa kau tidak ingin membalaskan sakit hatimu?" tanya Ki Cahyo. Tentu saja pertanyaan Ki Cahyo itu tiba-tiba mengagetkan Bu Sarni. Perempuan itu langsung menyusut air matanya. Kini wajahnya berubah drastis. Dari yang tadi terlihat sedih, terpukul, dan berurai air mata, kini menjadi penuh dendam dan amarah. "Mana ada seorang kakak yang ikhlas kehilangan adik satu-satunya? Apalagi bila kematiannya tidak wajar. Apa Ki Cahyo bisa melenyapkan perempuan sialan itu?" Tiba-tiba saja kalimat itu terlontar begitu saja dari bibir Bu Sarni. Bukannya langsung menjawab, Ki Cahyo malah tertawa mengekeh. "Kenapa Ki ketawa? Apa ada yang lucu sama pertanyaan saya?" tanya Bu Sarni dengan kening berkerut.
Justru kata-kata itu yang aku tunggu dari tadi, saut Ki Cahyo kembali mengekeh, memamerkan sebagian giginya yang mulai ompong, menandakan kalau usia dukun itu sudah sepuh. Itulah percakapan Bu Sarni dengan Ki Cahyo sebelumnya, tepatnya 2 hari yang lalu, dan kini sudah langsung dieksekusi oleh Ki Cahyo dengan imbalan uang jutaan sesuai kesepakatan mereka berdua. Mampus kamu perempuan sialan, tega numbelin suami sendiri dengan bersekutu dengan setan. Nyawa dibayar nyawa, sungut Bu Sari dengan senyum mengejek terlukis di sudut bibirnya. 1 jam kemudian, Manilam akhirnya tahu siapa orang yang sudah melakukan penyerangan ke rumahnya lalu mengirimkan santet mematikan dari jarak jauh. Manilam yakin santet itu ditujukan padanya dan Ningrum, tapi gagal dan malah mengenai Cenunung, pembantu Ningrum. Tanpa ampun, Manilam pun langsung hendak mengirimkan serangan balasan dengan mengirim jin-jin perewangannya yang lain untuk menghabisi Ki Cahyo. Manilam yang juga tahu kalau Ki Cahyo disuruh oleh Bu Sarni, kakak ipar dari Sofyan, juga ingin melenyapkan perempuan itu dari muka bumi agar tak ada lagi orang yang berani mengendus keberadaannya sebagai pelaku pesugihan bunga kantil. Mampuslah kamu dukun sialan dan perempuan keparat yang sudah membayarmu. Membusuklah tubuh kalian di neraka bersama si Sofyan. Tawa mengekeh Manilam terdengar memenuhi kamar ritualnya. Bu Sarni berjalan tergesa-gesa keluar dari rumah Ki Cahyo menuju mobil yang disewa, di mana Pak Iman sang supir sudah menunggunya. Pak Iman, kita langsung pulang, kata Bu Sarni setelah berada di dalam mobil. Pak Iman tidak menjawab, melainkan langsung menghidupkan mesin mobil. Sebenarnya Bu Sarni sempat heran dengan sikap tak biasa dari sang supir, karena sedari tadi Pak Iman selalu menjawab setiap kali ditanya. Tumben, betin Bu Sarni. Tapi Bu Sarni mencoba berprasangka baik mungkin. Pak Iman merasa kesal menunggu dia seharian di tempat praktek Ki Cahyo, makanya Bu Sarni pun tidak memusingkan hal itu. Tapi aneh, di dalam mobil Pak Iman pun tidak banyak bicara, bahkan sekedar berbasa-basi menanyakan tentang apa yang tadi dilakukan oleh Bu Sarni pun tidak. Barulah beberapa menit berjalan, tiba-tiba saja Pak Iman menghentikan mobil. Bu Sarni merasa bingung. Perempuan itu sempat menyangka mungkin mobil sewaannya berhenti karena kehabisan bahan bakar. Tapi anehnya mobilnya malah berhenti di sebuah jalan yang agak sepi, bukannya berhenti di depan pom bensin terdekat. Bu Sarni memberanikan diri menanyakan ke Pak Iman. Kenapa berhenti, Pak? Tanya Bu Sarni dengan nada sedikit kesal karena dia ingin segera sampai di rumah. Tubuhnya juga sudah serasa sangat lelah, apalagi sekarang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, sementara perjalanan menuju rumah kontrakan di kampungnya masih jauh, memakan waktu sekitar 4 jam lagi. Tak ada sautan dari Pak Iman. Dia malah tetap duduk di depan kemudi. Hal itu membuat Bu Sarni yang melihatnya ikut kesal. Pak, saya nanya kenapa nggak dijawab sih? Bapak budek ya? Sambung Bu Sarni yang tak bisa lagi menyembunyikan rasa kesalnya. Lagi-lagi tak ada sautan. Sang sopir masih juga diam tak bergerak. Bu Sarni yang kesal karena merasa dicuekin, akhirnya jadi hilang kesabaran. Bu Sarni langsung mencolek bau Pak Iman dari belakang. Pak, kenapa diem aja sih? Udah kayak mayat dari tadi, diem aja. Cepetan jalan dong, saya lagi buru-buru nih, udah pengen segera istirahat di rumah, kata Bu Sarni sambil berkali-kali mencolek bau sang sopir. Tiba-tiba saja semilir angin dingin menyeruak masuk membuat bulu kuduk Bu Sarni jadi berdiri. Perempuan itu spontan mengusap tengkuknya yang masih merinding. Tiba-tiba sang sopir itu bergerak, tapi dengan posisi memutar. Namun yang membuat Bu Sarni ketakutan hanya kepalanya saja yang berputar, sedangkan tubuhnya tetap diam di tempat. Dan yang lebih menakutkan lagi, wajah Pak Iman itu kini berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang aut-autan dengan wajah hancur penuh luka baret. Saat sosok perempuan berwujud kuntilanak tersebut menyeringai, tampak barisan giginya yang runcing dipenuhi oleh tetesan darah. Bu Sarni berteriak histeris sampai akhirnya dia tidak ingat apa-apa lagi, karena dalam sekejap mata tiba-tiba sosok kuntilanak utusan Pak Nilam tersebut sudah mengarahkan tangannya yang berkuku panjang dan hitam itu ke arah dada Bu Sarni. Kemudian kukunya membetot paksa jantung perempuan itu. Bu Sarni tewas di tempat dengan kondisi dada bolong tanpa jantung.
Sementara itu, di dalam ruang ritual Kicayo, laki-laki tua itu hendak meninggalkan ruangan itu setelah Bu Sarni pulang. Namun tiba-tiba saja Kicayo merasakan hawa panas yang menghampirinya hingga membuat tubuhnya bak terpanggang, disusul kemunculan sesosok makhluk berwujud setengah manusia setengah kuda yang menghadang langkahnya. Kicayo yang tidak mengenali sosok jadi-jadian itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, soalnya sebagai salah satu dukun sakti yang sudah dikenal memiliki kesaktian yang tidak bisa dianggap remeh, Kicayo juga memiliki beberapa sosok jin prewangan yang menjadi penjaga, sekaligus dia jadikan prajurit untuk melawan musuh-musuhnya. "Siapa kamu? Mau apa kamu kemari?" bentak Kicayo. Tapi sosok setengah manusia setengah kuda itu tidak menjawab, malah langsung melayangkan tendangan telak ke arah Kicayo yang tidak waspada. Tayal, tubuh dukun Parubaya itu sontak terbanting ke tanah. Belum sempat dia bangkit untuk membalas serangan, musuhnya sudah lebih dulu dengan sigap menginjak-injak tubuhnya dengan kakinya yang berbentuk kaki kuda. Terdengar rangan kesakitan dari Kicayo. Sekuat tenaga Kicayo hendak mencoba membalas serangan dengan membacakan mantra-mantra pemanggil para jin prewangannya, tapi selalu gagal sebab dia tidak bisa fokus membacanya. Akibatnya fatal. Tubuh Kicayo rasanya remuk akibat berkali-kali diinjak oleh sosok itu. Malam itu seorang laki-laki Parubaya berjanggut panjang tampak tertelungkup tak berdaya di atas tanah depan rumahnya yang sangat sederhana. Kondisinya cukup memprihatinkan dengan rambut aut-autan tak beraturan dan baju pangsi khas Sunda berwarna hitam yang dikenakannya tampak basah dipenuhi keringat. Namun yang tak kalah mirisnya, ada noda darah yang sudah mulai mengering. Terlihat di kedua sudut bibirnya yang berwarna hitam. Sesekali terdengar rangan kesakitan yang begitu lemah meski tubuhnya tak bergerak. Hanya nafasnya terlihat naik turun meski sedikit lemah, yang menandakan bahwa laki-laki Parubaya itu masih hidup meski dalam kondisi sekarat. Ya, laki-laki itu adalah Kicayo, dukun yang diminta tolong oleh Bu Sarni untuk mengirimkan santet jarak jauh kepada Ningrum. Tapi Manilam, dukun andalan Ningrum, terlalu sakti untuk dikalahkan hingga Kicayo akhirnya hampir sekarat diajar oleh sosok setengah manusia setengah kuda yang merupakan jin prewangan Manilam. Saat laki-laki Parubaya itu sedang berjuang mati-matian mengumpulkan sisa-sisa nafas yang masih ada, sosok Raja Genderuwo bernama Ki Kliwon tiba-tiba sudah berdiri jumawa di hadapannya. Lalu tanpa ampun sebelah kaki raksasanya menginjak kepala Kicayo hingga rengkah terbelah menjadi dua. Nyawa dukun sakti itu pun terlepas detik itu juga dari raganya. Sementara itu di tempat ritualnya, Mak Nilam tersenyum puas karena sudah berhasil menumbangkan Kicayo dan menewaskan Bu Sarni. "Ningrum, sekarang sudah tidak ada lagi orang yang akan menghalangi ambisimu untuk menjadi orang paling kaya dan terhormat di kampung ini. Segeralah kau cari tumbal baru, seorang pemuda yang masih belum menikah, agar kekayaanmu menjadi semakin bertambah," kata Manilam dengan wajah serius. Ningrum hanya mengangguk. "Baik, Mak," katanya. "Pastikan pemuda itu kau cari di tempat lain, kalau perlu jauh dari kampung ini, agar tidak ada yang tahu tentang dirimu. Kamu paham kan maksud Mak?" tanya Manilam. "Paham, Mak," saut Ningrum seraya menundukkan wajah dalam-dalam. "Bagus, lebih cepat lebih baik. Mulailah kau cari besok. Carilah di kota calon tumbalmu, kemudian bawa langsung ke sini," perintah Manilam. Tak mau membuang-buang waktu, keesokan harinya Ningrum pun memutuskan meninggalkan kampung. Dia tetap ingin menjalankan pesugihan kembang kantil agar bisa tetap kaya dan awet muda. Sampai akhirnya dari kejauhan saat berada di lampu merah, dari dalam mobilnya Ningrum melihat ada seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor berhenti tepat di samping mobilnya. Aura yang dipancarkan oleh pemuda itu tiba-tiba menarik minat Ningrum. Siapa pemuda itu? Kenapa auranya begitu kuat sampai memikat diriku? Ningrum bertanya-tanya seraya melirik ke arah samping, menatap lekat wajah pemuda yang ditutupi helm berwarna hitam. "Cepetan atuh Mip, keburu lampu hijau." Tiba-tiba seorang gadis yang mengendarai sepeda motor metik muncul dan menyusul pemuda itu.
Ya bawel, sahut pemuda itu seraya membuka sedikit penutup helmnya lalu memonyongkan bibir ke arah gadis yang barusan menegurnya. Dasar radio butut, dikasih tahu malah ngeyel, sahut gadis yang tadi menegurnya. Terlihat seraut wajah tampan khas oriental tersembul dari sebagian helmnya yang kini terbuka. Ningrum yang sejak tadi terus memperhatikan pemuda tadi senyumnya langsung merekah. Tidak kusangka, ternyata pemuda yang kuincar ini wajahnya tampan sekali. Harusnya dia jadi pendamping hidupku pengganti Kang Sopyan, bukannya sebagai calon tumbal berikutnya. Gumamnya seraya menggigit bibir bawahnya. Ningrum sudah bertekad bulat untuk mengikuti sepeda motor pemuda tersebut. Takkan kulepaskan kau, wahai pemuda tampan, karena kau adalah calon tumbalku berikutnya, kata Ningrum dalam hati. Lampu hijau pun tiba-tiba menyala. Ningrum kembali menyalakan mesin mobilnya. Perlahan mobil mewahnya mulai mengikuti sepeda motor pemuda incarannya itu. Selesai. Oh, luar biasa. Kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Waduh, ini saling berbalas santet. Sebenarnya sih pesugihan. Pertama kalinya Ningrum melakukan pesugihan yang menumbalkan suaminya di sinilah. Kakak ipar nggak terima, kakak ipar nyantet. Ternyata santetnya nggak sampai tuh, dibalas lagi santetnya, selesai. Jadi wah di sini sih masih bersambung ya. Ini seperti masih bersambung. Yang mana di sini sih masih yang jahat nih yang menang nih, tapi dia mengincar calon tumbal berikutnya nih. Jadi Mak Nila sudah menyuruh kepada Ningrum untuk mencari korban selanjutnya dan harus pemuda yang lajang, yang perjaka. Biar ketika dia sedang mencari ketemu nih. Nah ini cocok nih. Gak taunya Miftah. Wah salah sasaran kayaknya. Pokoknya makin seru ya. Buat Bu Neneng ditunggu kelanjutannya, jangan pakai lama, dan semoga kisah barusan bisa menghibur semua teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya boleh juga ya. Dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe ini. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload di setiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mana kisahnya diangkat dari kisah pribadi, dari kisah nyata, silakan. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, langsung aja dikirimin ke nomor WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa lebih dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.